Anda sudah mencurahkan segenap hati Anda untuk kebun, mempersiapkan bedengan dengan cermat, memilih benih terbaik. Namun kini, Anda cemas melihat daun timun menguning, tomat pecah-pecah, dan kentang yang sepertinya hanya akan sebesar biji kacang polong. Pernahkah Anda mengalaminya? Akan tetapi, bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa penyebab utama kegagalan-kegagalan ini bukanlah terletak pada penyakit atau hama, melainkan pada tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Penyiraman? Hari ini, kita akan membahas 5 mitos besar tentang penyiraman yang dipercayai dengan sepenuh hati oleh hampir setiap pekebun rumahan. Dan justru kesalahpahaman inilah yang setiap tahun merusak panen Anda. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan menemukan bagaimana peninjauan ulang sederhana atas aturan penyiraman dapat menyelamatkan tomat, timun, dan kentang Anda. Saran tentang penyiraman seringkali diturunkan dari generasi ke generasi, bagaikan pusaka keluarga. Sirami setiap hari, tuang lebih banyak, jangan pelit. Saat matahari muncul, segera siram dengan alat penyiram. Aturan-aturan ini terasa seperti kebenaran yang tak tergoyahkan bagi kita. Kita melihat orang tua dan tetangga kita melakukannya. Namun, ilmu agronomi terus berkembang. Dan apa yang dianggap benar untuk kebun 50 tahun yang lalu, hari ini, dengan pengetahuan baru tentang fisiologi tumbuhan, terlihat seperti sabotase nyata terhadap panen Anda sendiri. Terutama ketika berbicara tentang tanaman yang populer, namun sangat berbeda seperti tomat, timun, dan kentang. Baiklah, mari kita mulai dengan mitos paling populer dan mungkin yang paling merugikan. Mitos nomor 1 adalah menyiram tanaman setiap hari, tapi hanya sedikit. Kedengarannya logis sekali, bukan? Kita memberi tanaman porsi air harian, dan secara teori, seharusnya mereka tidak akan kehausan. Banyak pekebun rumahan mengambil penyiram dan menyegarkan bedengan mereka setiap sore. Namun, sebenarnya pendekatan seperti ini adalah sabotase perlahan terhadap panen Anda sendiri. Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tanah. Ketika Anda menyiram sedikit demi sedikit, air hanya meresap ke dalam tanah sekitar 5-10 cm. Akar tanaman Anda, mereka sangat pragmatis. Untuk apa mereka membuang energi dan tumbuh jauh ke dalam? Jika semua kelembaban yang tersedia berada tepat di permukaan, mereka pun tidak akan tumbuh ke bawah. Alih-alih sistem akar yang kuat dan dalam, yang terbentuk justru akar yang lemah dan dangkal. Dan semuanya terlihat baik-baik saja sampai gelombang panas serius pertama datang. Matahari mengeringkan lapisan lembab tipis ini hanya dalam beberapa jam, dan tanaman Anda dengan akar pendek mereka seketika merasa seperti berada di gurun. Mereka mulai layu, menguning, dan menggugurkan bakal buahnya. Penyiraman seperti ini membuat tomat, mentimun, dan kentang benar-benar bergantung pada Anda dan sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Pendekatan yang benar adalah penyiraman yang jarang, namun sangat melimpah, yang memaksa akar mencari air lebih dalam. Mari kita bahas mitos kedua, yang sangat digemari, terutama oleh mereka yang suka menyiram tanaman pakai selang semprot. Mitos nomor 2, tanaman harus disiram langsung ke daunnya, agar segar di tengah cuaca panas. Kedengarannya seperti perawatan spa untuk kebun Anda, bukan? Kita lihat tetesan air berkilau indah di daun di bawah sinar matahari, dan kita merasa sedang melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat. Tapi sebenarnya, kita sedang menciptakan resor ideal bagi musuh paling berbahaya, bagi tomat dan mentimun. Coba bayangkan, setiap tetes air yang menempel di daun, apalagi saat cuaca hangat, adalah mini inkubator bagi spora penyakit jamur, seperti busuk daun, Phytophthora pada tomat atau embun tepung pada mentimun. Kondisi ini bagai surga. Lingkungan yang lembab dan hangat adalah semua yang mereka butuhkan untuk berkecambah dan menginfeksi. Sangat berbahaya jika melakukan mandi seperti ini di sore atau malam hari. Malam hari, suhu turun dan tetesan air tidak menguap kemana-mana, tetap menempel di daun berjam-jam lamanya.
Anda sendiri yang menciptakan lingkungan sempurna untuk serangan penyakit di malam hari. Oleh karena itu, ingatlah aturan sederhana ini. Daun harus selalu kering. Siramkan semua air langsung ke bagian akarnya. Ini adalah salah satu rahasia terpenting dalam mencegah busuk daun dan penyakit lainnya yang akan menghemat banyak waktu, tenaga, dan juga fungisida Anda. Baik, mari kita bicara tentang kemurahan hati yang justru berujung bencana. Ini mitos nomor 3. Semakin banyak air, semakin baik. Banyak orang berpikir, tidak ada ruginya kalau memberi lebih, lalu menyiram tanaman di bedengan mereka sampai-sampai lahan itu bisa jadi kolam katak. Logikanya sih mudah dimengerti, tanaman butuh air untuk tumbuh. Jadi, kalau banyak air, ya pasti tumbuh subur. Tapi kenyataannya tidak begitu. Sebenarnya kelebihan kelembaban itu sama, berbahayanya dengan kekurangan air, dan setiap jenis tanaman punya reaksi khusus yang berbeda. Ambil contoh tomat. Ketika tanah terus-menerus terlalu basah, lalu tiba-tiba mengering, buah tomat akan mulai menyerap air secara aktif. Kulitnya yang tipis tidak sanggup menahan tekanan dari dalam, dan akhirnya pecah. Hasil panen Anda jadi cacat, tidak menarik, dan tidak tahan lama. Bagaimana dengan timun? Kelebihan air akan membuat timun jadi berair dan hambar. Kerenyahan dan aromanya hilang semua. Akarnya juga akan sesak napas karena kekurangan oksigen yang berujung pada tanaman layu dan mudah terserang penyakit. Nah, untuk kentang, penyiraman berlebih adalah jalan langsung menuju pembusukan umbi di dalam tanah. Kentang yang bagus tidak akan tumbuh di rawa. Tanaman, sama seperti kita, tidak hanya butuh minuman, tapi juga udara untuk bernapas. Dengan terus-menerus menggenangi bedengan, Anda menghilangkan oksigen dari akar dan menciptakan kondisi ideal untuk perkembangan bakteri pembusuk. Mari kita bicara soal suhu. Mitos keempat, suhu air untuk menyiram tanaman itu tidaklah penting. Banyak orang, demi kepraktisan, langsung mengambil selang, menyambungkannya ke sumur bor atau sumur gali, lalu menyiram bedengan dengan air dingin membeku. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling tidak disadari, tapi dampaknya sangat serius. Bayangkan, di luar cuaca terik, tanah sudah hangat mencapai 25-30 derajat Celcius. Akar tanaman sedang bekerja dengan nyaman, aktif menyerap nutrisi. Lalu tiba-tiba Anda siram dengan seember air bersuhu 8,10 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Bagi sistem perakaran, ini adalah syok dan kejang yang sesungguhnya. Semua proses fisiologis mendadak melambat. Akar tidak hanya berhenti menyerap air, tetapi juga unsur hara dari tanah, bahkan jika unsur hara tersebut melimpah di sana. Tanaman mengalami stres berat, bahkan seolah-olah terdiam. Tanaman yang menyukai kehangatan, terutama mentimun, sangat sensitif terhadap mandi es seperti ini. Penyiraman dengan air dingin bisa menyebabkan mereka rontokkan bakal buah secara massal. Pertumbuhannya melambat dan buahnya bisa jadi pahit. Tomat juga tidak suka kontras suhu seperti ini. Maka aturan emasnya, air untuk menyiram haruslah hangat, sudah diendapkan dan dipanaskan oleh matahari. Setidaknya suhunya sama dengan suhu udara sekitar. Biarkan air mengendap di dalam tong atau bak selama beberapa jam, dan tanaman Anda akan sangat berterima kasih. Dan yang terakhir, mitos paling menyesatkan, yang bisa menggagalkan semua upaya Anda yang lain. Mitos kelima, semua tanaman di kebun harus disiram dengan cara yang sama. Kita sering memperlakukan kebun seolah-olah satu organisme utuh. Ambil saja selang atau penyiram, lalu menyirami barisan tanaman. 1 ember untuk tomat, 1 ember untuk mentimun, 1 ember untuk kentang. Namun anggapan ini keliru besar. Ketiga jenis tanaman ini memiliki kebutuhan air yang sangat bervariasi, sehingga penanganannya pun harus disesuaikan untuk masing-masing. Mentimun adalah tanaman yang sangat haus. Daunnya yang besar menguapkan banyak air, dan sistem perakarannya dangkal.
Tanaman ini membutuhkan penyiraman yang sering dan melimpah. Bagi mentimun, sedikit kekeringan tanah saja sudah bisa menjadi stres yang mengakibatkan buahnya menjadi pahit. Tomat, sebaliknya, adalah keturunan tanaman liar dari daerah kering. Ia memiliki sistem perakaran yang kuat, menembus jauh ke dalam tanah. Tomat jauh lebih tahan terhadap kekeringan daripada kelebihan air. Kelembaban konstan di sekitar akar merupakan jalan pintas menuju penyakit busuk daun, Phytophthora, dan retaknya buah. Tomat membutuhkan penyiraman yang jarang, tetapi dalam. Kentang, di sisi lain, punya cerita sendiri. Kelembaban sangat penting baginya pada 2 periode, selama pembentukan kuncup bunga dan pembungaan, yaitu saat umbi mulai terbentuk, dan selama periode pertumbuhan aktif umbi-umbi tersebut. Namun, pada awal pertumbuhan dan tepat sebelum panen, kelebihan air justru akan merugikan, memicu penyakit dan mengurangi daya simpan. Dengan memahami perbedaan sederhana ini, Anda bisa memberikan setiap tanaman apa yang benar-benar mereka butuhkan, dan tidak lagi bertindak berdasarkan satu pola saja. Dan inilah fakta paling mencengangkan dari semua kisah ini. Ternyata, sebagian besar masalah yang kita hadapi sepanjang musim panas, seperti busuk daun pada tomat, timun yang pahit atau berair, serta kentang yang kecil dan busuk, justru seringkali kita ciptakan sendiri. Bukan karena hama, bukan karena cuaca buruk, melainkan karena kesalahpahaman mendasar tentang hal yang sebenarnya sederhana, air. Kita kira kita sudah merawatnya dengan baik, padahal sebenarnya kita perlahan-lahan menenggelamkan atau mengeringkan tanaman kita, membuat mereka sakit dan kelaparan. Menyiram tomat, timun, dan kentang dengan benar itu bukan sekadar memberi minum tanaman, melainkan tentang menciptakan kondisi tanah yang ideal, agar akar dapat bekerja optimal, agar mereka sendiri bisa menyerap kelembaban persis sebanyak yang dibutuhkan untuk menumbuhkan batang yang kuat, buah yang lezat, dan umbi yang besar. Dengan berhenti melakukan 5 kesalahan ini, Anda tidak hanya menyiram, Anda mengelola kesehatan dan produktivitas kebun Anda. Jadi, mari kita simpulkan. Siramlah jarang-jarang tapi melimpah, agar tanah basah hingga ke dalam. Tuangkan air langsung ke pangkal tanaman, biarkan daun tetap kering, gunakan hanya air yang hangat dan sudah diendapkan. Dan selalu ingat bahwa timun, tomat, dan kentang memiliki kebiasaan minum yang sama sekali berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda belajar sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk kebun Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun terbaru. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Mitos mana dari semua ini yang paling mengejutkan bagi Anda? Atau mungkin Anda ingin menyanggah salah satunya karena Anda punya metode sendiri yang sudah teruji bertahun-tahun. Tuliskan di kolom komentar. Mari kita berbagi pengalaman.